Di balik cadar Aisyah, episode ke-10. Apa orang-orang tidak tahu jika Anda sudah menikah? Alfian terlihat lebih kaget lagi. Dia menelan ludahnya. Tanpa melihat, Aisyah seakan sudah tahu jawabannya. Maafkan saya karena keributan tadi pagi. Kini semua orang sudah pasti tahu. Saya harap itu tidak mengganggu pekerjaan Anda dan hubungan Anda dengan dokter itu. Ucap Aisyah lagi. Sudah aku katakan, jika kami sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Aku sudah memutuskan hubungan kami. Sudah hampir sebulan yang lalu. Sudah lama aku ingin mengatakannya kepadamu. Kenapa putus? Alfian tampak bingung menjawab. Saya harap bukan untuk meminta penghargaan dan kepercayaan dari saya. Karena semua itu tak dapat diminta. Hanya dengan konsisten menunjukkan sikap dan perilaku yang patut, barulah kita akan percaya dan dihargai. Dan jangan berubah karena manusia. Karena Anda akan kecewa ketika orang itu tak menghargai Anda. Berubahlah karena Allah. Yakin karena telah dikaruniai taufik dan hidayahnya. Alfian lagi-lagi dibuat terpana akan perkataan Aisyah. Keduanya telah sampai di apartemen. Aisyah langsung masuk ke dalam kamar Alfian. Dia mengambil beberapa helai baju dan keperluan miliknya. Alfian yang masih terngiang-ngiang akan perkataan Aisyah hanya duduk lemas di atas sofa. Aisyah sudah masuk kamarnya. Alfian tahu jika malam ini dia akan tidur di kamarnya lagi. Alfian menarik nafas panjang. Semakin dia berpikir jika Aisyah selalu saja memberinya pengajaran, walaupun dengan cara yang kadang menohok baginya. Semakin dia berpikir, semakin yakin jika Aisyah memang dikirim Allah baginya yang telah melenceng jauh dari ajaran agama. Aisyah membuatnya tersadar akan semua perbuatannya yang salah. Pagi-pagi sekali Aisyah sudah bangun. Sebelum suaminya keluar kamar, Aisyah telah siap menunggunya. Dengan beberapa bawaan yang telah dia siapkan untuk keperluan kedua kakaknya. Juga dengan makanan yang telah dia masak sendiri. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Aisyah segera membukakannya, dan kaget melihat Abah dan Umi juga Kak Ahmad. Kami ingin melihat Kak Siti. Sebelum ke rumah sakit, kami ingin berkunjung dulu ke rumahmu. Untung Kak Ahmad bisa menemukan alamat ini dengan cepat. Ucap Umi setelah Aisyah mempersilakan semuanya untuk masuk. Aisyah tampak senang. Dia segera menyajikan minuman dan makanan untuk kedua orang tuanya, juga sang kakak. Aisyah tahu jika mereka pasti pagi sekali berangkat dan mungkin saja belum sarapan. Mana suamimu, nak? Tanya Abah. Masih di dalam kamar, Abah. Jawab Aisyah sambil menunjuk ke sebuah kamar. Apa masih tidur? Tanya Umi. Aisyah terlihat bingung menjawab. Karena dia sendiri tidak tahu apa suaminya masih tidur atau sudah bangun. Sebentar, Aisyah panggil dulu. Aisyah berjalan mendekati kamar suaminya. Walaupun dengan ragu, Aisyah masuk ke kamar. Di dalam, dia tak menemukan suaminya di atas tempat tidur. Aisyah yang tahu jika Alfian sedang mandi, berniat kembali keluar. Namun dia kaget ketika tiba-tiba melihat suaminya keluar kamar mandi. Aisyah hampir memekik melihat sang suami hanya memakai handuk saja yang melingkar di pinggangnya. Begitu juga dengan Alfian yang kaget melihat Aisyah ada di dalam kamarnya. Belum lagi dia juga merasa malu Aisyah melihatnya tanpa memakai baju. Aisyah segera membalikkan tubuhnya, membelakangi Alfian yang berdiri di belakangnya. Badannya gemetaran, jantungnya berdegup kencang. Ada Umi dan Abah di luar. Ucap Aisyah gugup. Iya, aku akan segera keluar. Aisyah segera keluar, berusaha untuk bersikap normal lagi, walaupun sebenarnya jantungnya masih berdetak tidak karuan. Tak lama Alfian keluar. Setelah bercengkrama sebentar, mereka lalu berangkat menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Aisyah masih merasa canggung dan malu sendiri, begitu juga dengan Alfian. Keduanya sama-sama salah tingkah. Maaf, saya tidak tahu jika Anda sedang mandi tadi. Saya pikir Anda masih tidur.
Jadi saya masuk untuk membangunkan. Aisyah memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya. Tidak apa-apa, lagi pula jika kamu mau, kamu bisa melihat semuanya. Aisyah langsung membelalakan matanya, melihat Alfian di sampingnya. Aku mendengar kata-kata itu juga dari seseorang. Alfian nampak ketakutan karena niatnya untuk mencairkan suasana malah membuat Aisyah marah. Aisyah dan seluruh keluarganya tampak menunggu ketika Siti melakukan proses kuretase. Tiba-tiba semua orang kaget melihat Umi yang menangis terisak. Aisyah dan Zainab segera menghampiri ibu mereka. Umi, Kak Siti hanya dikuret saja, bukan operasi besar. Kenapa Umi khawatir dan menangis? Tanya Aisyah heran. Iya Umi, Siti akan baik-baik saja, insya Allah. Zainab pemegang tangan ibunya. Umi hanya sedih. Di saat seperti ini, seharusnya suaminya juga menemani Siti. Umi semakin terisak. Dari tatapan matanya tadi, Umi tahu jika Siti merasa sangat sedih. Suaminya tidak ada menemaninya di sini. Tambah Umi lagi. Semua orang terdiam, begitu juga dengan Abah yang nampak terpaku. Tak heran jika ikhlas di poligami, imbalannya adalah surga. Celetuk Zainab yang ikut merasakan kesedihan ibunya. Dan meraih keikhlasan itu yang tidak mudah. Tambah Aisyah juga memeluk sang ibu. Aisyah menemani Umi dan Abah yang akan kembali pulang. Setelah mengetahui jika keadaan Siti pasca kuret sudah membaik. Kak Siti mungkin besok baru diperbolehkan pulang, Umi. Setelah beberapa hari beristirahat di rumahku, Kak Siti baru bisa kembali pulang. Aisyah memeluk ibunya. Iya, Umi titip kakakmu ya. Aisyah mengangguk. Setelah kepergian orang tuanya, Aisyah kembali masuk ke dalam rumah sakit menuju ruangan kakaknya. Namun di lobi, dia kaget melihat orang berkerumun. Aisyah yang penasaran mendekati dan mencoba mencari tahu. Dia kaget melihat Anita yang sedang marah-marah. Anita terlihat begitu sangat marah, membentak dan memaki dua orang perawat di depannya. Aku tahu, jika berita ini tersebar dari mulut kalian. Anita menunjuk dua orang di depannya. Beberapa orang tampak mencoba meredam kemarahan Anita, namun percuma. Aisyah yang tahu akar masalahnya, mundur tak ingin ikut campur, namun kemudian ada orang yang menunjuknya. Ini dia, istri Dr. Alfian, ucap orang itu. Aisyah tak merespon, dia berlalu untuk pergi tak peduli jika kini semua orang tengah melihatnya. Anita semakin dibakar emosi ketika melihat Aisyah. Dia yang tak memperdulikan lagi akan nama baiknya yang sudah terlanjur buruk karena dianggap sebagai perebut suami orang, berteriak memanggil Aisyah. Aisyah yang seakan sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia melayani Anita memilih untuk tak menghiraukannya. Aisyah tetap berjalan, seolah-olah tak mendengar. Anita semakin emosi, Aisyah tak merespon. Dia berjalan setengah berlari menyusul Aisyah. Aisyah, tunggu. Anita menarik tangan Aisyah dengan kasar. Hentikan Bu Dokter, Anda telah mempermalukan diri Anda sendiri, ucap Aisyah dengan pelan dan tenang. Ini semua gara-gara kamu. Anita memelototi Aisyah. Tenang, istighfar, jangan seperti ini. Semua orang melihat kita. Aisyah masih mencoba untuk mengingatkan Anita. Justru mumpung semua orang melihat kita. Cepat, katakan pada mereka jika bukan aku yang berusaha merebut Alfian darimu, tapi kamu yang sebenarnya telah merebut Alfian dariku. Anita seolah bersikeras membuat keributan dengan Aisyah. Aisyah masih mencoba menahan diri. Cepat katakan pada mereka. Katakan kalau aku tidak seperti apa yang mereka gosipkan. Jika aku ini perebut suami orang. Anita terus mendesak Aisyah. Katakan juga, jika pernikahan kalian karena terpaksa. Alfian tidak mencintaimu tapi dia mencintaiku. Dia terpaksa menikahimu karena permintaan orang tuanya saja. Aisyah terus mencoba menahan diri. Biar aku yang katakan. Semua orang melihat asal suara.
Alfian berjalan menghampiri keduanya. Istriku tidak merebut aku dari siapapun, termasuk darimu. Anita melebarkan matanya. Kami menikah memang karena dijodohkan, tapi kamu salah. Aku mencintai istriku, bukan kamu. Alfian memegang tangan Aisyah. Aisyah kaget, langsung melihat tangannya yang dipegang. Apa? Anita melihat Alfian tak percaya. Dia lalu menurunkan matanya melihat tangan Aisyah dan Alfian yang saling bertaut. Dadanya semakin berkembang kempis tak menentu. Menahan amarah yang semakin bergejolak di hatinya. Semua orang yang berkerumun mulai bubar satu persatu, meninggalkan tatapan pada Anita dengan penuh celah. Kini hanya tinggal mereka bertiga. Aisyah melepaskan tangannya dari suaminya dengan paksa. Terima kasih, sudah berakting menjadi suami yang baik. Aisyah tersenyum sinis pada Alfian. Dia lalu melihat Anita. Bukan orang lain yang telah menghina dan mempermalukan Anda, tapi Anda sendirilah yang telah merendahkan diri sendiri. Aisyah lalu melirik keduanya bergantian. Selesaikan urusan kalian, saya tak mau ikut campur. Aisyah lalu berjalan meninggalkan keduanya. Apa ini? Tanya Anita tiba-tiba melihat Alfian dengan lelehan air matanya. Alfian tak lantas menjawab, dia hanya melihat Anita dengan penuh kecewa. Sementara Aisyah berjalan dengan sedikit tergesa. Sesekali melihat tangannya lalu menggosok-gosokkannya dengan kasar pada bajunya. Dia geram, Alfian telah seenaknya memegang tangannya. Bukan hanya itu, suaminya itu juga dengan mudahnya mengatakan jika dia mencintainya di hadapan banyak orang. Sungguh, akting yang luar biasa. Aisyah yakin jika berita yang akan heboh setelah ini ialah jika Alfian suaminya adalah sosok suami baik yang mencintai dan membela istrinya. Lagi-lagi Aisyah tersenyum sinis. Alfian dan Anita berjalan keluar ruangan direktur rumah sakit, disambut oleh tatapan para rekan kerja yang seakan mengintimidasi keduanya. Alfian seolah tak peduli, dia lalu berjalan meninggalkan Anita. Anita yang nampak kalut dihampiri oleh beberapa temannya. Mereka semua mengajak Anita untuk duduk dan beristirahat. Apa direktur marah? Anita hanya mengangguk. Apa kalian diberi sanksi? Tidak, hanya ditegur secara lisan. Syukurlah. Anita terdiam. Aku pikir hubunganmu dan Alfian baik-baik saja, ucap sahabatnya. Tak kusangka jika ternyata Alfian sudah menikah, ucap yang lainnya lagi. Anita hanya terdiam, nampak sedang berpikir. Tiba-tiba dia berdiri. Anita lantas pergi dengan terburu-buru meninggalkan sahabatnya yang keheranan. Tanpa mengetuk, Anita masuk ke dalam ruangan Alfian. Melihat laki-laki yang dicintainya itu sedang duduk termenung di mejanya. Kita harus bicara. Alfian yang kaget melihat kedatangan Anita yang tiba-tiba langsung berdiri. Jangan di sini. Aku tak peduli. Anita menutup pintu lalu menghampiri Alfian lebih dekat, menatapnya dengan kemarahan. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu tadi mempermalukanku di hadapan semua orang tadi? Kenapa kamu katakan jika kamu mencintai wanita itu? Tanya Anita bertubi-tubi. Alfian kembali duduk di kursinya. Anita, kamu yang membuatku terpaksa melakukan ini. Aku? Iya, seandainya kamu bisa menahan diri, menahan emosi, kejadian tadi tak akan terjadi. Bagaimana aku bisa menahan emosi jika semua orang di rumah sakit ini membicarakan dan menjelekkan aku? Anita, sudahlah. Aku sudah tahu jika kamu pasti tidak akan merasa salah. Kamu akan selalu merasa benar. Itu sikapmu dari dulu. Anita terdiam, menatap Alfian dengan kecewa. Di matamu, sekarang aku terlihat buruk sekali. Alfian tak segera menjawab. Dia hanya memijat keningnya perlahan. Anita terduduk lesu di kursi. Maafkan aku, tapi itu benar. Ucap Alfian tiba-tiba membuat Anita terperangah. Anita. Alfian menatap lekat Anita yang duduk tepat di hadapannya. Aku mencintaimu. Karena itu aku tak ingin kehilanganmu, walaupun di saat itu aku sudah menikah.
Aku yang memohon padamu untuk tak meninggalkanku. Aku bersyukur ketika itu karena kamu mengerti keadaanku dan akhirnya kita masih bisa bersama. Aku menjanjikan padamu perceraianku dengan istriku. Setelah itu aku akan menikahimu. Tiba-tiba aku memutuskan hubunganku denganmu. Aku tahu kamu kecewa. Tapi aku sudah menjelaskan alasannya padamu. Sudah aku katakan jika perpisahan sementara ini yang terbaik untuk kita. Aku ingin kamu bersabar. Karena ini hanya sementara. Tunggu hingga saat perceraian itu tiba dan kita bisa kembali bersama. Tapi ternyata kamu malah membuat ulah. Membuat masalah. Anita, sungguh aku jengah atas semua tingkahmu. Emosimu yang meledak-ledak. Semua sifatmu sudah kupahami. Menghadapi kemarahanmu sudah biasa bagiku. Tapi maaf, sekarang tak lagi. Anita terlihat kaget. Semenjak Aisyah hadir di hidupku, aku jadi membandingkan kalian berdua. Maaf. Alfian menundukkan wajahnya. Apa maksudmu? Kalian berdua berbeda. Sangat jauh berbeda. Seperti yang kamu katakan tadi, jika di mataku kamu memang terlihat buruk sekali jika dibandingkan dengan Aisyah. Apa? Aisyah jauh lebih baik dariku? Jangan tanya aku. Kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu yang lebih banyak bersitegang dengannya. Bandingkan dari caramu menghadapinya dan caranya menghadapimu. Anita berdiri dari duduknya. Aku tidak percaya. Kamu lebih membela wanita itu dibanding aku. Kamu menyakiti hatiku, Al. Ucap Anita marah sambil menangis. Alfian mendesah. Kita lebih menyakiti Aisyah. Aku lebih menyakiti hatinya. Tapi tak sekalipun dia marah. Padamu atau padaku. Dia sering mengataiku, Al. Alfian menggelengkan kepalanya. Dia menasihati. Dia menasihati kita dengan caranya. Anita terdiam. Dia tidak menginginkanku. Dia tak mengajakmu merebutkan aku. Dia tak mengajakmu bermusuhan. Dia hanya tak ingin kita berbuat dosa dengan menjadi sepasang selingkuhan. Karena itu, dia menginginkan perceraian, agar aku dan kamu bisa menikah. Anita kembali duduk di kursi, memikirkan semua perkataan Alfian padanya. Bersambung.